البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan masih di muka surat 33. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, summa dzakaral masalan nari. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan permisalan yang sifatnya adalah api, permisalan untuk mukmin. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Dan dari apa yang mereka bakar di dalam api untuk mencari perhiasan, telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu emas atau perak, au mata atau perkakas, yaitu dari tembaga atau besi, peralatan-peralatan itu. Setelah dibakar, apa yang muncul? Zabadum mithluh, buih yang seperti itu pula. Pembakaran api menghasilkan buih, sebagaimana air banjir yang melintasi lembah itu juga mengeluarkan buih. Qal wa huwal khabathul ladzi yakhruju 'inda sabqi adh-dhahabi wal fiddah, yaitu kotoran atau kerak atau karat yang keluar ketika dibakarnya emas. Sabq itu apa? Pembakaran untuk pemurnian. Dimurnikannya emas dan perak, wan nuhasi wal hadid, demikian pula tembaga dan besi. Fatukhrijuhun nar, lalu api mengeluarkan kerak-kerak tadi itu, kotoran-kotoran buihnya itu. Wa tumayyizuhu wa tufassiluh. Wa tufassiluh berarti banyak ya, tapi kalau tafsiluh, fasola yafsilu boleh juga. Memisahkannya sama, ini tumayyizuh dan tafsiluh sama, memisahkannya, memisahkan dari inti yang kita inginkan. Anil jauharil ladzi yuntafa'u bih, dari inti benda yang diambil manfaatnya, yaitu emas atau perak atau tembaga atau besi. Baik. Fayurma, lalu kotoran tadi dibuang. Kalau pembakaran sebentar itu nampak buih memang seperti buih air, buih yang keluar dari air. Tapi kalau dibakar banyak-banyak, nanti buihnya akan menyatu. Ketika didinginkan dia menjadi apa? Seperti besi lagi. Tapi dia kualitinya sangat buruk dan dia tajam-tajam buihnya itu, karena memang bukan dari air, dia dari bahan logam juga buihnya itu. Tayyib. Wa yutrah, dibuang, sama yurma yaitu dibaling, dilemparkan, yutrah dibuang. Wa yadhabu jufa'a, dan pergi jauh. Fakadzalika syahwatu wasyubuhat, maka demikian itu pula keinginan-keinginan dan kerancuan-kerancuan, yarmiha qalbul mu'min, akan dibaling, akan dilemparkan oleh hati seorang mukmin. Wa yatrahuha, dan membuangnya. Wa yajfuha, menjauhkannya. Kama yatrahus sailu wan naru dzalika zabada wal ghusa'a wal khabath, sebagaimana air bah dan api juga akan membuang buih itu, buih gelembung-gelembung dan kotoran-kotoran itu. Wa yastaqirru fi qararil wadi al-ma'us safi, dan akan menetap di kedalaman lembah itu air yang jernih, atau kalau terlalu banyak dia akan keluar menjadi mata air atau menjadi apa itu istilahnya, menjadi semacam apa istilahnya ya, tasik ya, tasik istilahnya, menjadi apa, sumber air yang bagus, menjadi sumur-sumur juga, atau keluar menjadi sungai-sungai dan seterusnya. Baik, atau menjadi perigi kalau tidak terlalu besar. Fi qararil qalbi wa jadrihil
titik, dengannya kok kayak titik ya. Wajadruhu al-imanul khalisus safi, dan dasarnya adalah keimanan yang bersih, yang jernih. Khalis artinya bersih, murni. Safi yaitu jernih. Ini makna-makna yang berdekatan. Alladzi yanfa'u sahibuh, alladzi yanfa'u sahibah, yang mana pemilik dia akan memberikan manfaat pada pemiliknya. Iman itu akan memberikan manfaat. Wa yantafi'u bihi ghairuh, orang lain akan mengambil manfaat darinya. Orang akan suka berdekatan dengan orang mukmin, orang yang memang sama-sama mukmin tentunya. Wa man lam yafqah hadzainil masalain, orang yang tidak memahami dua permisalan ini. Yafqah ini adalah pemahaman yang khusus, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Perbedaan antara al-fahm wal fiqh. Fiqh itu al-fahmul khas, yaitu pemahaman yang khusus. Atau kata beliau, fiqh adalah fahmu muradil mutakallim min kalamih. Fikih adalah memahami ucapan si pembicara dari pembicaraan dia, dari ucapan dia. Ini pemahaman yang khusus. Wa man lam yafqah hadainil masalaini wa lam yatadabbarhuma, barang siapa tidak memahami dua permisalan ini secara mendalam dan tidak mempelajarinya, tidak mentadabburinya, wa ya'rif ma yurada minhuma, yaitu dia tidak mengetahui apa yang diinginkan dari dua permisalan itu, falaisa min ahlihima, maka dia bukan termasuk orang alim di dalam dua permisalan itu. Mungkin dia alim dalam permisalan yang lain, karena memang ulama sendiri bertingkat-tingkat. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Kita masuk kepada pasal yang baru. Pasal yang baru, faslun masalul hayatid dunya, permisalan dari kehidupan dunia. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara permisalan dalam Quran juga firman Allah Ta'ala, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama, hanyalah permisalan kehidupan dunia itu bagaikan air yang kami turunkan dari awan. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu tanaman-tanaman di bumi bercampur dengannya. Bihi boleh jadi adalah apa? Yaitu dengan air hujan itu. Berarti apa? Bak musahabah atau baknya bak sababiyah. Disebabkan oleh air hujan tadi, maka tanaman pun bercampur. Maksudnya dengan satu jenis air hujan nanti akan tumbuh berbagai jenis tanaman. Ada tanaman bunga ini, bunga itu. Ada tanaman yang menghasilkan buah ini, buah itu. Atau ada tanaman yang menghasilkan getah. Ada juga tanaman yang boleh jadi menghasilkan rerumputan atau biji-bijian, bijirin dan seterusnya. Tanaman bercampur banyak di sebidang tanah itu. Maka baknya boleh jadi bak musahabah, boleh jadi adalah bak sababiyah. Intinya air hujan ini akan menghasilkan tanaman. Tanaman di bumi, mimma ya'kulun nasu wal an'am, dari sebagian tanaman yang dimakan oleh manusia dan dimakan oleh hewan ternak. Kalau manusia apa yang dimakan? Boleh dibilang hampir semuanya. Sampai bahkan ulam-ulaman pun menjadi apa? Santapan yang sedap. Dicampur dengan apa? Sambal dan sebagainya itu. Kalau hewan ternak memakan rerumputan atau memakan obud, kalau di daerah Yaman atau yang lain-lain. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila bumi telah mengambil perhiasannya, yaitu sudah tumbuh dengan sempurna dengan berbagai manfaat dan pemandangan yang indah, wazayyanat, dan dia telah berhias. Ini ada pembahasan sorfiyah di dalam lafaz wazayyanat. Ada beberapa qiraah. Asalnya diantaranya mengatakan tazayyanat, kemudian jadi izzayyanat. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, lalu pemilik tanaman-tanaman tadi menyangka bahwasanya mereka menguasai tanaman itu. Saya mampu melakukan apapun yang saya inginkan. Padahal apa? Padahal belum tentu
sudah dituai dengan baik, baru sebagiannya. Saya yakin saya akan mampu menuainya dan hasilnya bagus. Tahu-tahu ataha amruna lailan aw nahara. Datanglah kepada sebidang tanah tadi dengan seluruh tanamannya itu urusan kami, yaitu bencana alam di malam hari ataupun siang hari. Faja'alnaha hasida. Lalu kami jadikan dia itu hasid, mahsud, wazan fa'il bermakna maf'ul, yaitu telah dipangkas, seakan-akan telah dipotong, dituai oleh angin topan barangkali, atau oleh hama, hewan-hewan yang merusak segalanya mungkin, atau pembakaran dan sebagainya, kebakaran. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan dia tidak ada sebelumnya. Taghna yaitu apa? Ta'fu atau tujad, seakan-akan kemarin dia belum ada, betul-betul habis. Naudzubillah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Seperti itulah kami memperinci ayat-ayat untuk kaum yang memikirkan. Baik. Jadi Allah berkehendak untuk memberikan pelajaran pada kita. Tapi bagaimana? Kita perlu berpikir untuk merenungkan, inilah hakikat kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal walaupun nampak indah. Kita baca tafsir dari Imam Ibnu Katsir sebelum masuk ke kalam Imam Ibnu Qayyim. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, dalam catatan kaki. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, daraba tabaraka wa ta'ala masalan li zahratil hayatid dunya. Allah tabaraka wa ta'ala membuat permisalan untuk zahrah, perhiasan atau bunga dari kehidupan dunia, wa zinatiha, dan keindahannya, wa sur'atin qidaiha, dan cepatnya dia itu musnah, cepatnya dia itu usai, wa zawaliha, dan cepatnya dia itu hilang. Termasuk yang paling cepat apa itu? Bunga sakura. Keindahannya ditunggu selama hampir setahun. Begitu dia muncul, umurnya sangat pendek. Allahul musta'an. Itulah kehidupan dunia. Bin nabatil ladzi akhrajahu Allahu minal ard. Allah mempermisalkan itu dengan apa? Tanaman yang Allah keluarkan dari bumi, dari sebidang tanah misalkan, bima, dengan sebab ma anzala minas samai minal ma, dengan air hujan yang Allah, yaitu dengan sebab air hujan yang Allah turunkan dari awan. Mimma ya'kulun nasu, minnya di sini dohirnya adalah min bayaniyah, min tabyin, menjelaskan ma yang ma anzalallah, boleh jadi, atau tabyin dari apa? An-nabat, tanaman yang dimakan oleh manusia, min zar'in wasimar, berupa bijirin zar', yaitu tanaman yang pendek-pendek yang menghasilkan biji-bijian itu. Seperti apa itu? Dzurrah, seperti juga syair, bur, demikian pula ruz. Yaitu apa? Jenis-jenis yang pendek-pendek itu, padi-padian. Wasimar, dan buah-buahan, maksudnya adalah yang memiliki batang yang kuat biasanya. Walaupun dengan hikmah Allah Ta'ala, ada yang buahnya banyak tetapi batangnya sangat lembek, sangat lemah. Buahnya besar namun batangnya lembek. Kalau yang pertama, yang batangnya lembek tetapi buahnya banyak, seperti apa? Yaitu jenis beri, jenis anggur dan sebagainya itu. Demikian pula murbai yang menjadi makanan apa itu namanya? Makanan ulat sutra. Makcik saya dulu punya tanaman-tanaman itu untuk menghasilkan murbai, tapi tidak sampai menghasilkan ulat sutra. Sudah ada ulat lain yang makan, yaitu anak buahnya. Saya suka makan. Tapi karena memang di situ tidak banyak ulat sutra di situ, akhirnya murbainya dimakan manusia. Kemudian ada jenis yang batangnya lembek tetapi buahnya besar, seperti apa? Bintir, jenis hab-hab, jenis apa itu? Tembikai. Kalau orang Indonesia bilang apa? Semangka. Demikian pula Mountain Dew dan sebagainya itu, tembikai susu. Nah, itu adalah
hikmah Allah Ta'ala. Ada yang tanamannya pendek menghasilkan biji, tanamannya tinggi menghasilkan buah, tapi ada yang batangnya pendek tapi menghasilkan buah-buahan juga, buah yang besar atau buah yang banyak namun bersatu, atau buah banyak namun terpisah-pisah seperti tomatim, yaitu tomato. Dulu di pondok saya dulu di sana, di tetangga-tetangga mereka memiliki berbagai jenis tanaman itu. Ada tomato, ada juga yang berupa tembikai dan lain-lain. Berbagai kekuasaan Allah nampak di situ dari jenis tanaman, belum lagi jenis-jenis yang lain. Biasanya kalau mereka sudah melakukan penuaian, kami para pelajar diizinkan untuk masuk situ, ambil apa yang tersisa, diizinkan, tak masalah. Ala ikhtilafi anwa'iha wa asnafiha, dengan beraneka ragam jenisnya dan taipnya. Indonesia bilang apa, tipenya ya. Taib, enggak masalah jenis-jenisnya itu. Wa ma ta'kulul an'am, dan juga tanaman yang dimakan oleh hewan-hewan ternak. Min abbin wa qabbin wa ghairi dzalik, yaitu berupa rerumputan ataupun yang tanaman yang daunnya kecil-kecil. Kalau rerumputan ini yang jenisnya apa? Daunnya panjang-panjang itu, rumput gajah ataupun rumput yang lain. Qadb itu yang daunnya kecil-kecil. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila bumi itu telah mengambil perhiasannya, zinatahal faniyah, yaitu perhiasannya yang fana, yang cepat rusak. Wazayyanat hasunat bima kharaj, yaitu dia bagus disebabkan oleh apa yang keluar. Min apa ini? Min ribaha. Riba artinya adalah apa? Pertumbuhannya atau pertambahannya. Min zuhurin nudrah. Min zuhurin nudrah. Dohirnya ini adalah mudhaf ilaih. Seandainya dia naat man'ut adalah zuhurin nadirah. Zuhur yaitu bunga-bunga, nudrah yaitu yang bersinar, yang ada semacam cahayanya di situ. Mukhtalifatil ashkali wal alwan, yang bentuknya beraneka ragam, warnanya juga memiliki banyak rona, banyak keanekaragaman. Dan itu biasa nampak di berbagai kebun bunga. Wa dhanna ahluha alladzi zara'uha wa gharasuha, dan pemiliknya menyangka, siapa pemiliknya? Yaitu yang menanamnya dan sama ini. Zara'uha menanamnya, gharasuha juga sama menanamnya. Annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka menguasainya, ala judadhiha wa hisadiha, mereka mampu untuk memotongnya dan menuainya. Fa bainahum kadzalik, maka tatkala mereka dalam situasi seperti itu, yakin mereka akan berjaya mendapatkan hasil kerja keras mereka selama ini. Idja'atha sa'iqah, tiba-tiba saja tanaman dan kebunnya itu didatangi oleh halilintar, naudzubillah. Aurihun baridah, atau angin yang dingin, angin yang sejuk. Mungkin kalau di daerah kita ini angin yang sejuk tidak seberapa, tapi kalau seperti yang di Yaman, seperti juga yang di Riyadh atau berbagai tempat itu, di Jeddah, itu anginnya boleh mematikan tanaman jadi terbakar, polanya seperti kering terbakar saking sejuknya. Fa'aibasat awraquha, aibasat awraqaha, daun-daunnya, dedaunannya itu dibuat jadi kering. Wa atlafat sama thimaraha, memusnahkan buah-buahannya. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, ataha amruna lailan aw nahara, urusan kami mendatanginya di waktu malam ataupun siang. Faja'alnaha hasida, lalu kami jadikan perkebunan tadi bagaikan sudah dituai, sudah dipotong. Yabasan, yaitu kering. Ba'datil kal khudrah, setelah sebelumnya dia itu hijau. Wan nadarah, dan bercahaya. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan dia tidak ada kemarin. Ka'annaha makanat hasna'a qabla dzalik, yaitu seakan-akan sebelum ini dia itu tidak indah. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.